Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam forum. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat kita dapat terbebas dari diri menuju zaman yang saya, Lia Aditya Jabir, akan menjadi moderator dari Saudari Sri Reski Indramaya Dewi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari untuk membacakan materinya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Abida, Sekolah. STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar arsitektur, Masih mengupload. Tidak mungkin sungguh pengantar arsitektur kota, serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi. Yang pertama, gambaran umum dan deskripsi demokrasi Kabupaten Goa. Next. Kabupaten Goa adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguh Minasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 kilometer atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 941 jiwa, di mana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo. Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Goa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragam Islam. Lanjut. Kembali dulu ke yang tadi. Topologi. Topologi di Kabupaten Goa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit. Yang meliputi 9 kecamatan, yakni Kecamatan Parangloe, Menuju, Tinggi Moncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompok Bulu, dan Birimbulu, dan selebihnya. Berupa dataran rendah dengan topologi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan, yakni Kecamatan Sembopu, Bontomaranu, Patalasang, Palangga, Barombong, Bajeng, dan lain-lain. Wisata. Wisata Malino merupakan kawasan yang memiliki panorama alam yang sangat menakjubkan. Di kawasan yang berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini terdapat hutan wisata Malino atau yang lebih dikenal dengan sebutan hutan pinus yang terdiri dari deretan pohon pinus yang tumbuh subur dan kokoh dan rindang.
Yang ketiga, kondisi geografis. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini terbatas dengan 7 kabupaten kota lainnya, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Goa hanya dikenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November. Lokasi kawasan wisata hutan pinus Malino berada di sebelah selatan Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Indonesia, akses kawasan wisata Malino terletak sekitar 770 km dari kota Sungguh Minasa, Goa, atau 90 km dari kota Makassar. Dari kota Sungguh Minasa, perjalanan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum dalam waktu sekitar 2-3 jam. Akomodasi dan fasilitas. Bagian pengunjung yang ingin lebih lama menikmati keindahan alam di Malino tidak perlu merasa khawatir, karena di kawasan ini tersedia hotel dan villa untuk menginap. Di lokasi wisata air terjun tersedia penginapan dengan tarif 50.000 per malam. Tersedia pula kuda sewa untuk mencapai air terjun Takapala yang berada sekitar 4 km di sebelah timur kota Malino. Next. Lanjut. Elemen rencana kota kawasan Seyusuf, Kabupaten Goa. Lanjut. Next. Bentuk dan masa bangunan. Elemen rencana kota kawasan Seyusuf, Kabupaten Goa. Tata guna lahan. Tata guna lahan adalah sebuah aturan perencana untuk mengatur fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan. Setiap kawasan memiliki tata alokasi lahan yang berbeda-beda. Karena kondisi geografis yang berbeda membuat setiap kawasan memiliki fungsi lahan yang berbeda. Maka dari itu, setiap daerah juga memiliki beberapa jenis tata penggunaan lahan yang dijadikan patokan. Terdapat 3 jenis tata alokasi, yaitu lahan komersial. Lahan komersial diperuntukkan dalam berbagai aktivitas dagang ataupun perusahaan besar. Misalnya saja perhotelan, pusat belanja, restoran, gedung perkantoran, dan sebagainya. 2. Lahan industri. Lahan industri adalah lahan yang diperuntukkan dalam berbagai kegiatan industri seperti pabrik. Lahan industri harus jauh dari pemukiman warga untuk menghindari pencemaran dan polusi yang mengganggu kesehatan. Yang ketiga, lahan publik. Lahan ini digunakan untuk keperluan masyarakat atau fasilitas layanan publik. Contohnya rumah sakit,
tempat ibadah, atau tempat rekreasi. Lahan yang telah menjadi lahan publik tidak dapat difungsikan untuk keperluan komersial. Bentuk dan masa bangunan. Bangunan arsitektur merupakan hasil karya manusia yang paling kasat mata sebagai karya visual. Bentuk bangunan memiliki peran penting dalam perancangan arsitektur. Penciptaan bentuk bangunan dalam arsitektur pun tidak serta-merta ada atau bebas sesuai dengan keinginan perancang, melainkan melalui proses pemikiran dan analis yang panjang, sesuai dengan fungsi serta efek timbal balik yang ditimbulkan oleh bangunan itu sendiri terhadap kebutuhan pengguna dan lingkungan sekitar. Menurut para modernis, fungsi dapat dikategorikan sebagai penuntut bentuk atau paduan menuju bentuk. Fungsi menunjukkan ke arah mana bentuk harus ditentukan karena fungsi merupakan gambaran dari kegiatan di mana kegiatan tersebut membutuhkan tempat, ruang untuk keberlangsungannya. Sehingga jika membahas fungsi, tentunya akan berlanjut dengan pembahasan tentang ruang. Sedangkan bentuk yang menurut Sullivan merupakan akibat dari pewadahan fungsi, dapat memberikan ekspresi tertentu. Jadi, pembahasan fungsi tidak dapat dipisahkan dari bahasa tentang ruang, bentuk, dan ekspresi bentuk dan dihasilkannya. Next. Lanjut. Sirkulasi dan parkir. Sirkulasi menurut Silvani merupakan salah satu alat paling bermanfaat untuk membangun lingkungan kota. Sirkulasi dapat membentuk, mengarahkan, dan mengontrol pola aktivitas dan pengembangan kota. Jalur pejalan kaki, pedestrian ways, dalam pengertian umum adalah merupakan bagian dari jalan yang berfungsi sebagai ruang sirkulasi bagi pejalan kaki yang terpisah dari sirkulasi kendaraan. Pemisahan sirkulasi pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan diperlukan untuk keselamatan pejalan kaki, karena tergesernya pejalan kaki oleh kendaraan yang semakin meningkat. Jumlah dan kecepatannya lebih memprihatinkan lagi ketika ruang sirkulasi pejalan kaki digunakan untuk kegiatan lain, misalnya untuk tempat parkir kendaraan bermotor. Next. Pedestrian. Pedestrian berasal dari bahasa Yunani, di mana berasal dari kata pedos yang berarti kaki, sehingga pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki. Sedangkan jalan merupakan media di atas bumi yang memudahkan manusia dalam tujuan berjalan. Maka pedestrian dalam hal ini memiliki arti pergerakan atau perpindahan orang atau manusia dan suatu tempat sebagai titik tolak ke tempat lain sebagai tujuan dengan menggunakan mode jalan kaki, atau secara harfiah pedestrian berarti orang yang berjalan di jalan. Namun jalur pedestrian dalam konteks perkotaan biasanya dimaksud sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya yang datang dari kendaraan bermotor. Next.
Lanjut. Tanda-tanda. Menurut Holsik adalah tanda, sedangkan dalam arsitektur, sik diartikan sebagai bentuk-bentuk informasi dan orientasi kota yang dirancang khusus sebagai bagian dari 8 elemen urban design. Sik dapat berfungsi sebagai alat orientasi bagi warga kota. Sama halnya Xenov yang menyatakan bahwa Siknek seperti dalam penggunaan sing. Keberadaannya memberikan informasi kepada masyarakat yang sedang melintas, berjalan atau berkendara. Lanjut. Ruang terbuka. Ruang terbuka adalah ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya suatu tempat untuk bertemu atau berkomunikasi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dengan adanya pertemuan maka kemungkinan akan timbul bermacam-macam kegiatan pada ruang terbuka tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa ruang terbuka merupakan ruang yang dapat menampung aktivitas tertentu oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Yang kedua, unsur-unsur rancangan kota di kawasan Seyusuf, Kabupaten Goa. Next. Ada beberapa unsur di kawasan Seyusuf, Kabupaten Goa, yaitu landmark. Merupakan simbol yang menarik secara visual dengan sifat penempatan yang menarik perhatian. Biasanya landmark mempunyai bentuk yang unik serta terdapat perbedaan skala dalam lingkungannya. Beberapa landmark hanya mempunyai arti di daerah kecil dan hanya dapat dilihat di daerah itu. Sedangkan landmark lainnya mempunyai arti untuk keseluruhan kota dan bisa dilihat dari mana-mana. Landmark adalah elemen penting dari bentuk kota karena membantu orang mengenali suatu daerah. Yang kedua, node merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis di mana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain. Misalnya kesimpulan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, kota. Secara keseluruhan dalam skala makro besar, pasar, taman, tempat suatu bentuk, perputaran pergerakan dan sebagainya. Nodes merupakan identitas yang lebih baik jika tempatnya memiliki bentuk yang jelas karena lebih mudah diingat serta tampilan berbeda dari lingkungannya. Yang ketiga, edges merupakan batas, dapat berupa suatu desain, jalan, sungai, gunung. Edges memiliki identitas yang kuat karena tampak visual yang jelas. Edges merupakan penghalang walaupun kadang-kadang ada tempat untuk masuk yang merupakan pengakhiran dari sebuah distrik atau batasan sebuah distrik dengan yang lain. Distrik merupakan suatu bagian kota mempunyai karakter atau aktivitas khusus yang dapat dikenali oleh pengamatannya. Distrik memiliki bentuk, pola, dan wujud yang khas. Begitu juga pada batas distrik sehingga orang tahu akhir atau awal kawasan tersebut. Distrik memiliki ciri dan karakteristik kawasan yang berbeda dengan kawasan sekitarnya.
Distrik juga mempunyai identitas yang lebih baik. Jika batasnya dibentuk dengan jelas, tampilannya dapat dilihat dengan homogen, serta fungsi dan komposisinya jelas. Pans merupakan suatu jalur yang digunakan oleh pengamat untuk bergerak atau berpindah tempat, menjadi elemen utama karena pengamat bergerak melalui pada saat mengamati kota dan di sepanjang jalur tersebut. Elemen-elemen lingkungan lainnya tersusun dari dihubungkan. Pans merupakan elemen yang paling penting dalam image kota, yang menunjukkan rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum, yakni jalan, gang-gang utama, jalan transit, lintasan kereta api, saluran, dan sebagainya. Pans mempunyai identitas yang lebih baik kalau memiliki identitas yang besar, misalnya ke stasiun, tugu, alun-alun, jalan raya, dan lain-lain, serta ada penampakan yang kuat, misalnya face, pohon, dan lain-lain, atau belokan yang jelas. Masjid Agung Syekh Yusuf menjadi ciri Kabupaten Goa. Masjid tersebut selalu ramai pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah. Masjid tersebut menjadi ikon penanda kota Goa. Baiklah. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tinggi pertanyaan. Ya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Sri Reski. Ya? Silahkan tidak. Jadi ini siapa? Saya tuh. Oke, baik. Untuk Sri Reski, sebutkan 3 yang terdapat jenis tata alokasi lahan. Oke, terima kasih. Tiga jenis tata alokasi lahan yaitu yang pertama lahan komersial. Komersial diperuntukkan dalam berbagai aktivitas dagang ataupun perusahaan besar, misalnya saja perhotelan, pusat belanja, restoran, gedung, perkantoran, dan sebagainya. Yang kedua, lahan industri. Lahan industri adalah lahan yang diperuntukkan dalam berbagai kegiatan berbagai kegiatan industri seperti pabrik. Lahan industri harus jauh dari pemukiman warga untuk menghindari pencemaran dan polusi yang mengganggu kesehatan. Yang ketiga, lahan publik. Lahan ini digunakan untuk keperluan masyarakat atau fasilitas layanan publik. Contohnya rumah sakit, tempat ibadah, atau tempat rekreasi. Lahan yang telah menjadi lahan publik tidak dapat difungsikan untuk keperluan komersial. Baik, itulah. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari Sri Reski.
Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Itulah yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saudari Sri Reski Indramayu Dewi. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula presentasi kali ini. Ya, untuk sesi presentasi ini, akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.